Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Mari kita mengingat kembali sejarah. Sesudah Perang Dunia Kedua tahun 1945, dunia terbagi dua ideologi besar, yaitu ideologi komunis dan kapitalis. Ideologi kapitalis ini diwakili oleh Amerika dan sebagian negara-negara Eropa, sedangkan komunisme diwakili oleh gabungan-gabungan sebagian negara-negara Eropa dipimpin Rusia yang bernama Uni Soviet, juga oleh Cina. Perang kedua ideologi besar ini berpengaruh besar kepada negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun pemerintahan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, negeri ini diguncang oleh kedua ideologi ini. Ideologi komunis Indonesia diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai ini pelan-pelan menjadi besar dan dianggap menjadi ancaman oleh Amerika. Meskipun Indonesia mendeklarasikan diri menjadi negara non-blok atau tidak berpihak pada satu ideologi apapun, tetapi panasnya api perang kedua ideologi ini tetap saja berpengaruh kepada kita. Tetapi menariknya, Indonesia tidak seperti di Vietnam misalnya, menjadi negara non-blok atau tidak berpihak pada satu ideologi apapun. Tetapi panasnya api perang kedua ideologi ini tetap saja berpengaruh kepada kita. Tetapi menariknya, Indonesia tidak seperti di Vietnam misalnya, di mana kedua ideologi ini berperang dan membagi Vietnam menjadi dua. Indonesia modelnya berbeda. Proses pertarungan ideologi ini dimainkan dengan model membangkitkan sentimen agama dan ketakutan bahwa komunisme itu ateis atau tidak bertuhan. Sedangkan di Indonesia yang religius, konsep tidak bertuhan ini menjadi masalah besar. Dan akhirnya Soekarno pun difitnah memilih model komunisme, sehingga ia dengan mudah dijatuhkan. Terjadilah peristiwa mengerikan di tahun 1965, di mana dikabarkan lebih dari 1 juta jiwa orang yang dianggap komunis dibantai, dan Soeharto pun diangkat sebagai presiden kedua, sekaligus mengokohkan posisi Amerika di Indonesia dalam penerapan kapitalisme. Dan seperti ada balas jasa, 2 tahun sesudahnya, yaitu pada tahun 1967, Amerika menguasai tambang besar di Papua yang dinamakan Freeport. Kalau kita melihat dari awal sampai akhir, kita menemukan satu benang merah kesimpulan bahwa ujung dari semua itu adalah perebutan sumber daya alam di sebuah negara, dan Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Di sini hampir semua ada dan berlimpah. Sehingga ada lagu lama dari Gus Plus yang syairnya berbunyi begini. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lagu ini menggambarkan betapa kayanya negeri ini dengan sumber daya alamnya. Di tahun 2020 ini, kita seperti mengalami deja vu. Amerika dan Cina kembali berperang. Hanya kali ini bukan perang ideologi, melainkan perang dagang. Amerika dan Cina saling memboikot produknya, dan banyak negara yang terimbas oleh perang dagang kedua negara ini. Indonesia posisinya sama seperti dulu, tetap mengandalkan sumber daya alam sebagai bagian tercantik dirinya. Cuma kalau dulu yang dieksplorasi adalah emas dan minyak, sekarang nikel menjadi primadona. Kenapa nikel? Karena dunia sudah menuju teknologi yang membutuhkan bahan baku nikel sebagai sumber utamanya. Menurut sumber dari Kementerian ISDM,
Indonesia adalah negara dengan cadangan biji nikel terbesar di dunia. Lebih dari 30% cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Nomor kedua adalah Australia, yang punya lebih dari 20% cadangan biji nikel. Baru kemudian diikuti Brasil, Rusia, Kuba, Filipina, dan Afrika Selatan. Bahkan, di tahun 2019, Indonesia dinobatkan sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Dahsyat kan? Belajar dari pengalaman pada tahun 1965, perang dua negara besar, Amerika dan Cina, selalu berujung pada penguasaan sumber daya alam di sebuah negara. Dan ketika kembali kedua negara ini berperang dalam konsep perdagangan, kita juga harus waspada bahwa Indonesia kembali akan jadi pelanduk yang mati di tengah-tengah ketika dua gajah bertarung. Tanda-tandanya sudah ada. Kalau kita mau jeli, ketika Jokowi memimpin negara, maka situasi politik pun berubah. Jokowi itu seperti Soekarno, menempatkan kembali konsep non-blok sesuai dengan porsinya. Jadi, tidak memihak pada salah satu negara. Dan dalam perang ini, Jokowi memainkan strategi penting bahwa dia akan memilih negara bukan berdasarkan ideologi atau kepentingannya, tetapi berdasarkan tawaran yang menarik dalam bentuk kerjasama yang ujung-ujungnya harus menguntungkan Indonesia. Dan itu dia terapkan dalam perubahan peraturan dalam pengolahan biji nikel. Biji nikel tidak boleh lagi diekspor mentah, tetapi harus diolah dulu supaya harganya lebih mahal. Dan untuk itu dibutuhkan mesin proses yang dinamakan smelter. Negara yang mau beli biji nikel harus investasi smelter di sini. Dan Cina, karena konsepnya berdagang, mereka setuju. Mereka mengalirkan investasinya termasuk teknologi ke Indonesia. Itulah makanya banyak tenaga kerja asing Cina di Sulawesi. Karena memang mereka sedang membangun banyak smelter di sini. Beda dengan Eropa yang langsung ngamuk dan menggugat Indonesia ke Organisasi Dagang Dunia atau WTO. Lalu, kira-kira di mana posisi Amerika? Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Amerika pasti tidak mau kalah. Mereka juga akan membangun banyak smelter di sini. Tetapi, karena bagi mereka posisi terhadap Cina adalah perang, maka mereka pun punya strategi perang di sini. Terutama bagaimana mereka bisa menguasai sumber daya alam negeri ini dengan cara murah dan legal. Seperti saat di tahun 1965 dulu. Amerika tidak mungkin akan menerjunkan pasukannya seperti di Irak karena akan bermasalah dengan dunia internasional dan sangat mahal. Tetapi bisa saja mereka menggunakan taktik seperti yang dilakukan di Suriah dengan memanfaatkan kelompok-kelompok radikal berbaju agama. Dan dari peta perang Suriah, kita bisa melihat dengan jelas ada kepentingan bisnis antara Amerika dan banyak negara di Eropa dan Asia dengan para teroris di Suriah yang mereka sebut sebagai tanda kutip pemberontak. Para teroris ini tentu tidak akan bisa besar kalau tidak ada investasi besar juga dari negara-negara yang mengucurkan uang ke mereka. Apa kira-kira timbal baliknya? Tentu ladang-ladang minyak di Suriah dan saluran pipa gas yang akan menguntungkan negara-negara besar itu. Bangkitnya kelompok-kelompok radikal berbaju agama di Indonesia yang biasa kita sebut kadrun ini tentu harus diwaspadai benar, karena mereka bisa saja menjadi proksi dari negara-negara besar. Tentu tidak secara langsung, tetapi penyalurannya bisa lewat partai-partai politik atau politisi yang punya kepentingan untuk menguasai negeri ini. Dan lihat saja narasi adu domba mereka. Ada PKI, ada kebencian terhadap Cina, mencap Jokowi dan PDIP sebagai komunis. Narasi-narasi ini mirip dengan situasi yang terjadi di tahun 1965 dulu, saat kebencian terhadap Cina digembar-gemborkan dan Soekarno dicap komunis sehingga terjadi perlawanan. Semua ini adalah desain besar dan bukan riak-riak kecil saja. Mereka terus melakukan propaganda berulang-ulang di daerah supaya narasi PKI dan komunis dan kebencian terhadap Cina semakin terbenam di dalam benak dan akhirnya meledak di dalam perlawanan. Mereka sabar untuk itu.
sesabar kita juga dalam melawan propaganda mereka. Kita bukan sedang membela Jokowi dalam bentuk sosok, tetapi kita membela NKRI supaya bisa tetap berdiri.